Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bu Ayu di Matematika Wajib. Alhamdulillah, kita sudah memasuki pertemuan yang keempat ya. Ini ada soal cerita, seru banget. Materi kita bab 2 program linier. Kita masuk ke soal-soal yang kontekstual ya. Pesawat penumpang mempunyai tempat duduk 48 kursi. 48. Setiap penumpang kelas utama boleh membawa bagasi maksimal 60 kg, sedangkan kelas ekonomi maksimal 20 kg. Pesawat hanya dapat membawa bagasi maksimal 1.440 kg. Harga tiket kelas utama Rp150.000 dan kelas ekonomi Rp100.000. Dari soal cerita ini kita diminta untuk membuat 1. Model matematika, 2. SPTDV atau sistem pertidaksamaan dua variabel, ketiga grafik, keempat titik potong penyelesaian, dan yang kelima adalah pendapatan maksimal dan minimal maskapai jika harga tiket dijadikan sebagai garis lidiknya. Nah ini dia. Bagaimanakah model matematikanya? Dari soal cerita tadi ya, dibikin kotak seperti ini. Kelas utama, kelas ekonomi. Kelas utamanya kita anggap sebagai X, kelas ekonominya kita anggap sebagai Y. Banyak penumpang, satuannya orang, 1X tambah 1Y, X tambah Y gitu ya. Jadi depannya X itu 1, depannya Y itu juga otomatis 1. Itu lebih kecil sama dengan 48. Artinya pesawat tersebut hanya bisa mengangkut 48 orang, tidak boleh lebih dari itu. Kemudian bagasinya dengan satuan kilogram, kelas utamanya maksimal 60 kg, kelas ekonomi maksimal 20 gram. Kapasitas maksimal bagasi adalah 1.440. Harga tiket untuk kelas utama adalah Rp150.000, sementara kelas ekonomi Rp100.000. Nah ini nanti harga tiket inilah yang dijadikan sebagai garis lidik gitu. SPTDV, sistem pertidaksamaan dua variabel. Ini tadi 1X tambah 1Y, satunya nggak usah ditulis, nggak apa-apa, lebih kecil sama dengan 48. Kemudian 60X ditambah 20Y lebih kecil sama dengan 1.440. Ini bagasi, kalau ini tadi orang, penumpang, kalau ini adalah bagasinya. Kemudian X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Bisa disederhanakan menjadi persamaan 1, nggak bisa disederhanakan jadi tetap. Yang bisa disederhanakan adalah persamaan kedua, yaitu sama-sama dibagi 20 menjadi 60X bagi 20 jadi 3X, 20Y bagi 20 jadi tinggal 1Y lebih kecil sama dengan 72. X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar juga sama dengan 0. Ini adalah 4 pertidaksamaan yang kita pakai untuk membuat grafik. Nah ini dia grafiknya. Persamaan 1 ya. Tadinya pertidaksamaan, kemudian karena kita membuat grafik itu adalah kita itu membuat garis ya, maka kita manfaatkan pelajaran ketika kita SMP. X tambah Y kita bawa ke sama dengan 48. Untuk mengetahui titik potong di sumbu X dan sumbu Y, kita membawa X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Nah ini, saat X sama dengan 0, kita masukkan ke persamaan 1. X-nya 0 tambah Y sama dengan 48, maka ketemunya Y sama dengan 48. Gantian sekarang. Ketika Y-nya sama dengan 0, kita masukkan X tambah Y-nya sama dengan 0 sama dengan 48, maka X sama dengan 48. Ketika X-nya 0, Y-nya 48, maka titik A koordinatnya adalah 0,48. Titik Y ini ketika Y-nya 0, maka X-nya 48, sehingga koordinat B menjadi 48,0. Sekarang kita masuk ke persamaan 2. Yang ini ya, pertidaksamaan ini kita bawa menjadi persamaan karena kita sedang akan membuat garis. Nah, jadi kita bawa ke sama dengan 72. 3X tambah Y sama dengan 72.
Ketika X-nya 0, kita masukkan ke sini. X-nya 0, maka Y-nya ketemunya adalah 72. Gantian, ketika Y-nya 0, gantian, Y-nya 0, maka 3X sama dengan 72, X sama dengan 72 bagi 3, ketemunya adalah X sama dengan 24. Maka ketika X-nya sama dengan 0, Y-nya 72, maka C 0,72. Ketika Y-nya 0, X-nya 24, maka D adalah 24,0 koordinatnya. Tinggal kita gambar. Nah ini, yang merah tadi persamaan 1 ya, persamaan 1 merah. 48,0 ini titik A. 0,48 adalah titik A, kemudian titik B adalah 48,0. Kita tarik garis, set. Setelah kita tarik garis lurus ya, karena ada sama dengannya, maka bukan putus-putus. Kemudian kita ingat bahwa tadi adalah lebih kecil sama dengan maunya. Jadi arahnya adalah ke kiri, ini tanda panahnya ke kiri. Kemudian ganti yang biru. Yang biru adalah 0,72 nih, ketika X-nya 0, Y-nya 72. Kemudian ketika Y-nya 0, maka X-nya 24. Kita tarik garis lurus, seret, begitu. Karena tadi mintanya adalah lebih kecil sama dengan, karena nggak boleh lewat ya, nggak boleh lebih dari bagasinya tadi, maka arahnya adalah ke kiri. Kemudian X lebih besar sama dengan 0, ini ke sana arahnya yang ungu, ini X lebih besar sama dengan 0. Kemudian Y juga lebih besar sama dengan 0, arahnya ke atas, semuanya jadi positif. Sehingga wilayahnya yang saling bertumpukan dari garis biru, garis merah, dan garis ungu ini, maka tertumpuklah wilayah di sini, yaitu O, A, E, D. O adalah 0,0, A adalah 0,48, E kita masih belum tahu, sementara D adalah 24,0. E ini kita cari dengan cara eliminasi antara si garis biru dengan si garis merah. Persamaan 1 dengan persamaan 2 kita eliminasi. Nah, caranya begini. Kita manfaatkan pembelajaran SMP kita kelas 7 ya. Nah ini, X tambah Y sama dengan 48, ini persamaan 1. Kemudian 3X tambah Y sama dengan 72, itu persamaan 2, kita kurang, coret ya, ketemunya adalah minus 2X sama dengan minus 24. Maka X ketemunya adalah minus 24 per minus 2, ketemunya adalah X-nya sama dengan 12. Setelah ketemu X sama dengan 12, kita substitusi X sama dengan 12 ke persamaan 1. Boleh juga sih ke persamaan 2 boleh, tapi Bu Ayu memilihnya persamaan 1. Ya, X tambah Y sama dengan 48. X-nya kita isi dengan 12 ya, karena tadi udah ketemu. Y ditambah Y sama dengan 48, maka Y sama dengan ketemunya adalah 36. Sehingga didapat titik potong E 12,36. Nih, titik E adalah 12,36 gitu. Nah, akhirnya ketemulah. Nah, titik koordinat pendapatan maskapai. Pendapatan maskapai tadi Z-nya adalah untuk yang utama, kelas utama adalah 150.000, sementara untuk yang kelas ekonomi adalah 100.000. Titik A tadi 0,48, titik E 12,36, titik D adalah 24,0. Artinya ini apa sih? Ini artinya adalah untuk yang titik A, dia itu tidak mengangkut kelas utama, hanya kelas ekonomi sebanyak 48. Titik E itu 12-nya ini adalah penumpang kelas utamanya 12 orang, sementara kelas ekonominya 36 orang. Yang titik D, kelas ekonominya 0 ya, sementara kelas utamanya adalah 24 orang. Nah itu. Nah, kita tinggal ngalikan dengan harga tiketnya. Yang ini 150.000 kali utamanya, penumpangnya 0, maka kita kalikan 0. Sementara penumpang ekonominya adalah 48, maka 100.000 kalikan 48, ketemunya semua adalah 4.800.000. Kemudian yang ini, penumpang utamanya, kelas utama 12, kalikan 150.000, penumpang ekonomi kalikan 100.000, sama dengan 5.400.000. Next, yang ini adalah kelas utama 24 orang, dikalikan 150.000, penumpang ekonominya 0, ketemunya adalah 3.600.000. Dicek, kita lihat nih, ternyata yang paling
banyak adalah yang E, yaitu 5.400.000. Maka inilah pendapatan maksimal dari maskapai tersebut. Kemudian yang kedua, pendapatan yang kedua adalah yang ini, yang ketika dia hanya mengangkut kelas ekonomi doang. Sementara yang paling rendah adalah, atau yang minimal adalah yang ketika dia hanya mengangkut 24 kelas penumpang kelas utama. Dia pendapatannya minimal yaitu 3.600.000. Nah, yang ini tadi kan diminta kita menyelidiki dengan garis selidik ya. Ini harga tiketnya jika disederhanakan sama-sama dibagi 50.000, ketemunya adalah Z sama dengan 3X tambah 2Y. Z sama dengan 3X tambah 2Y itu kalau kita bikin garisnya seperti ini nih, warna hitam ini. Ya, 3X tambah 2Y. Nah, ini garisnya begini. Nah, ini caranya untuk menyelidiki yang mana yang minimal, yang mana yang maksimal. Ini kita tinggal gerakkan. Nah, kita gerakkan ke kanan. Pertama kali yang kita ketemuin itu adalah yang minimal. Tak, ketemunya pertama dengan dengan titik koordinat D. Kemudian yang kedua adalah ketemu dengan koordinat, kita ketemunya dengan koordinat A. Tuh. Kemudian yang terakhir atau maksimal adalah ketemunya dengan koordinat E. Benar nggak? Apakah benar D itu yang minimal? Kita cek lagi di sini. Loh, benar. Ternyata yang D itu yang pertama kali kita temui. Gitu. Dan ternyata ketika kita hitung memang benar-benar minimal. Kemudian yang kedua adalah yang A tadi kita ya, yang pertama ketemunya dengan yang D, kemudian yang kedua adalah ketemu dengan titik A, dan yang terakhir dengan titik E. Maka titik E ini adalah titik yang maksimal. Dan ternyata terbukti ketika kita hitung beneran, ternyata begini adanya. Begitu ya. Nah, ini dia soal cerita yang silakan kalian kerjakan untuk kalian sebagai bekal kuis. Insya Allah hari Jumat jam 13.00 seperti biasa Bu Ayu akan mengadakan kuis. Yang diadakan serentak 9 kelas. Nah, ini modalnya, silakan kalian kerjakan gitu ya. Kemudian juga modalnya ini juga nih, soal cerita yang Bu Ayu barusan jelaskan ya. Ini soal cerita ini yang baru Bu Ayu jelaskan, itu sebagai modal kalian untuk nanti mengerjakan kuis. Dan ini, jadi dari dua soal ini nanti insya Allah Bu Ayu akan mengadakan kuis ya, serentak 9 kelas. Demikian yang bisa Bu Ayu sampaikan. Mudah-mudahan jelas ya. Kalau nanti kalian ada yang mau ditanyakan, silakan di WA Matematika Wajib di WA ya. Demikian yang Bu Ayu sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.